Aku tak pernah menyangka malam itu akan mengubah hidupku selamanya. Halo, namaku Sari. Aku berusia 8 tahun saat kejadian ini terjadi di rumah kecil kami di pinggiran kota Bogor. Malam itu begitu sunyi, lebih sunyi dari biasanya, sampai detak jam dinding terdengar nyaring di ruang tamu yang sederhana. Aku duduk di lantai, memegang telepon genggam yang terlalu besar untuk tangan kecilku yang gemetar. Napasku sesak, seperti ada yang menekan dadaku, membuatku sulit bernapas. Aku mengangkat telepon dan menekan 3 angka yang sudah aku anggap sakral sejak kecil, 011. Layanan darurat, ada apa? Suara wanita di ujung sana terdengar tenang dan profesional. Aku terdiam, bibirku bergetar. Aku hampir saja meletakkan telepon, tapi ketakutan yang berat di pundakku membuatku bertahan. Dengan suara hampir berbisik, aku berkata, "Tetangga saya, dia melakukan sesuatu padaku saat aku sendirian di rumah." Ada keheningan yang mencekam di ujung telepon. Aku mendengar suara tangis kecilku sendiri yang terseduh-seduh. Di seberang sana, wanita itu meletakkan tangannya di atas keyboard, hatinya pasti mencelos mendengar pengakuanku. Ini bukan kecelakaan, ini bukan khayalan anak kecil atau lelucon bodoh, ini jauh lebih mengerikan. Tenang, Sari, jangan tutup telepon, kamu aman sekarang. Apa namamu? Suara operator berubah menjadi lembut tapi tetap tegas. Aku tersendat, suaraku serak dan rapuh seperti kaca tipis. Sari, aku jawab, jari-jari kecilku mencengkeram telepon lebih erat, seperti itu satu-satunya pelindungku dari kegelapan yang mengintai di luar jendela. Operator segera mencatat alamatku dengan cermat dan mengirimkan polisi ke rumah kami. Meski suara sirene terdengar jauh di kejauhan, mimpi burukku belum berakhir, karena tetangga itu, yang baru saja aku laporkan, mungkin masih mengawasi dari kegelapan. Suaraku kembali gemetar. Aku rasa dia tahu aku menelpon. Tiba-tiba terdengar suara lantai kayu berdecit, napasku tercekat. Sari, kata operator dengan tegas, berusaha menahan rasa takutnya sendiri. Dengarkan aku baik-baik. Jangan tutup telepon. Segera sembunyi, tapi bawa teleponmu. Aku menurut. Langkahku ringan menyusuri lantai kayu, telepon menggores kulit tanganku. Aku merangkak ke bawah tempat tidur, menarik selimut dan bersembunyi dalam gelap. Suaraku yang cepat dan pendek terdengar di telepon, lalu suara pintu terbuka dengan derit. Jantung operator berdegup kencang. Ia memerintahkan petugas yang sedang menuju rumah kami. Cepat, waktunya hampir habis. Dunia di sekitarku seperti menyempit. Dinding terasa menekan. Diam di luar kamar tidurku lebih menakutkan dari teriakan manapun. Langkah berat mendekat di lorong. Aku menekan telepon ke dada. Suaraku kecil dan gemetar. Dia sudah masuk. Tangan kecilku menggigil, hampir tak mampu menahan telepon. Suara operator tetap menenangkan, tapi aku hampir tak mendengarnya karena detak jantungku yang membuat telingaku berdenging. Langkah semakin dekat, berat dan pasti, berderit di lantai kayu tua seperti guntur di malam sunyi. Au menutup mata, mengatupkan bibir, berdoa agar gelap di bawah ranjang bisa menyembunyikanku. Tarik napas, Sari, polisi sudah dekat, jangan buat suara apapun, kamu dengar aku. Suara operator kembali terdengar tegas. Air mata mengalir di pipiku. Aku mengangguk walau tahu dia tak bisa melihatnya. Dengan suara hampir tak terdengar, aku menjawab, "Ya." Langkah berhenti tepat di depan pintu kamarku. Aku mengecil, memeluk erat selimut. Terdengar bunyi logam ringan, gagang pintu mulai berputar. Suara operator mendesak, "Tetap diam, jangan bergerak." Pintu berderit terbuka, angin dingin masuk. Jantungku berdetak sangat keras, seolah bisa terdengar dari luar. Lewat celah bawah ranjang, aku melihat sepatu bot berat yang sangat familiar, sepatu bot tetangga. Leherku sesak, ingin berteriak, tapi aku menggigit bibir dan menutup mulut dengan tangan. Suara rendah dan dingin terdengar, "Sari, aku tahu kamu di sana." Operator juga mendengar itu, hatinya mencelos, segera berbisik ke radio petugas. Tersangka berada di dalam rumah. Langsung masuk. Ancaman langsung terhadap anak. Aku duduk membeku, selimut sudah basah oleh air mata. Langkah kaki pria itu mendekat, membuka lemari dengan suara keras. Aku menggetar tapi tak bergerak. "Keluar, Sari," rayunya dengan suara manis palsu. "Aku tak akan menyakitimu jika kamu menurut." Operator berbisik, "Tahan sedikit lagi, Sari. Polisi hampir sampai." Detak waktu terasa abadi.
Tiba-tiba, tangan pria itu menjangkau mencabut selimut. Aku menahan napas sekuat tenaga. Dunia hanya berisi detak jantung dan bayangannya yang menjulang. Lalu, sirene meraung memecah keheningan yang mencekam. Tangan pria itu tersentak mundur. Dia mengumpat dan berbalik ke jendela. Aku mendengar pintu terbuka dan langkah lari menjauh. Suara operator memotong, "Jangan keluar. Diam di tempat sampai aku bilang." Lewat celah, aku melihat kilat merah dan biru dari lampu polisi yang berkedip, suara kendaraan dan teriakan memenuhi malam. Tapi aku tahu, mimpi buruk ini belum berakhir. Polisi sudah di sini, tapi bayang-bayang itu masih mengintai. Malam itu, aku duduk terpaku di bawah ranjang, tubuh kecilku gemetar tak henti. Suara sirene yang meraung dan lampu merah biru berkelap-kelip di luar jendela seolah menjadi pagar pengaman yang rapuh antara aku dan kengerian yang baru saja terjadi. Tapi meski polisi sudah datang, ketakutanku tak juga hilang. Aku tahu, si tetangga itu belum pergi. Dia masih ada di rumah, mungkin bahkan masih mengawasi dari balik bayang-bayang gelap. Aku menggenggam erat telepon di tanganku, jari-jari kecilku menekan permukaannya hingga terasa panas. Suara operator yang terus memberiku semangat seperti satu-satunya jangkar yang membuatku bertahan. "Sari, jangan keluar. Tetap di tempatmu." "Polisi sudah dekat," katanya dengan suara yang bergetar tapi tetap tegas. Aku hanya bisa mengangguk dalam hati, walaupun dia tak bisa melihatku. Sedikit demi sedikit, aku mulai mendengar langkah-langkah berat yang bergerak di dalam rumah. Suara itu semakin jelas, makin dekat. Aku menahan napas, menekan tubuhku lebih dalam ke dalam kegelapan bawah ranjang, berharap bisa lenyap begitu saja. Tapi suara itu bukan sekadar langkah biasa. Ada sesuatu yang berbeda, seperti kehadiran yang penuh kebencian dan niat buruk. Aku ingin berteriak, tapi bibirku terkunci rapat. Hanya air mataku yang jatuh tanpa henti, membasahi selimut yang aku peluk erat. Suara operator kembali terdengar, "Sari, tenang. Polisi sudah hampir sampai. Jangan buat suara sedikit pun." Aku berusaha menenangkan diri, tapi rasa takut itu seperti gelombang yang terus menghantam dadaku. Tiba-tiba, terdengar suara pintu dibuka perlahan. Udara dingin masuk ke kamar kecilku, dan aku bisa melihat sepatu bot berat yang sangat familiar, sepatu bot tetanggaku. Detak jantungku hampir berhenti. "Sari, aku tahu kamu di sini." Suaranya rendah dan dingin, seolah-olah menyerap seluruh keberanianku. Aku menggigit bibir, mencoba menahan tangis dan jeritan yang ingin keluar. Operator di ujung telepon segera memberi perintah ke polisi, tersangka ada di dalam rumah. "Masuk sekarang." Ada ancaman langsung terhadap anak. Suara petugas yang berlari di lorong mulai terdengar. Aku merasa seolah waktu berhenti dan hanya tersisa ketegangan yang menusuk. Saya mendengar tangan pria itu meraih selimut yang menutupi tubuhku, dan aku menutup mata sekeras mungkin, berdoa agar kegelapan bisa melindungiku. Tapi sebelum tangannya menyentuhku, suara sirene polisi meraung sangat keras, memecah suasana mencekam. Pria itu mundur dan berlari ke arah jendela, meninggalkan rumah dengan langkah tergesa. Aku menahan napas, tubuhku masih gemetar hebat. Lampu polisi yang merah dan biru menari di dinding kamar, menciptakan bayangan-bayangan yang menakutkan. Aku tahu, meski pria itu pergi, rasa takut dan bahaya belum hilang. Aku masih anak kecil, dan malam itu adalah awal dari mimpi buruk yang takkan pernah aku lupakan. Setelah polisi mengamankan rumah, aku dibawa ke kantor polisi kecil di Bogor yang bau kopi dan logam dingin. Ruangan tempat aku duduk terasa sunyi dan dingin, berbeda dengan rumahku yang penuh kenangan. Aku masih mengenakan selimut yang terlalu besar untuk tubuh kecilku, dan aku merasa sangat rapuh. Seorang wanita bernama Ibu Clara, yang juga operator saat aku menelepon,
duduk di sampingku. Matanya lembut dan penuh perhatian, membuat aku sedikit merasa aman. Dua detektif masuk ke ruangan itu, wajah mereka serius tapi penuh empati. Salah satu dari mereka berkata dengan lembut, "Sari, kami di sini untuk membantu. Tolong ceritakan apa yang terjadi malam itu." Aku menundukkan kepala, menggenggam ujung selimut, dan berbisik, "Dia datang saat ibu pergi kerja malam. Aku sendirian. Dia masuk dan dia bilang aku jangan berteriak, tapi aku takut." Keheningan memenuhi ruangan. Ibu Clara menggenggam tanganku dengan lembut. "Kamu sangat berani, Nak. Kamu sudah melakukan hal yang benar dengan menelepon kami." Namun aku menggeleng cepat, air mata mengalir deras dari mataku. Tidak seharusnya aku menelepon. Sekarang dia marah. Dia tahu. Para detektif saling bertukar pandang, mereka tahu betapa berat rasa takut yang aku bawa. Mereka juga tahu, kasus seperti ini bukan hanya soal menangkap pelaku, tapi juga melindungi korban dari bayang-bayang kegelapan yang terus mengintai. Di luar kantor polisi, para petugas sibuk menyiapkan patroli dan menyelidiki rumah kami. Namanya Pak Rahmat, tetangga yang sudah lama dicurigai warga karena sikapnya yang aneh dan sering diam-diam mengamati lingkungan. Banyak yang pernah mengeluh, tapi tak ada bukti. Sampai malam itu. Namun tanpa bukti kuat, hukum seperti berjalan di tempat. Aku hanya bisa berharap mereka segera menemukan cara untuk melindungiku, karena aku tahu, aku bukan hanya korban. Aku juga saksi yang dia takutkan. Malam itu, ketika aku berbaring di tempat tidur kantor polisi, aku masih bisa merasakan bau parfum Pak Rahmat di selimutku, dan suaranya yang dingin terus bergema di kepala. Aku menutup mata, tapi bayangannya tak pernah pergi. Aku tahu, pertempuran yang sesungguhnya baru saja dimulai. Ketegangan malam itu seolah menyelimuti seluruh tubuhku, membuatku sulit tidur meski aku sudah berada di tempat yang seharusnya aman. Aku masih duduk di ruang interogasi kecil di kantor polisi Bogor, memeluk boneka beruang yang diberikan oleh Ibu Clara, wanita yang menjadi pelindungku sejak malam itu. Rambutnya hitam panjang tergerai rapi, matanya yang tajam tapi penuh kelembutan membuatku merasa sedikit lega di tengah kengerian yang terus menghantuiku. Di depan kami, dua detektif berdiri sambil memegang berkas-berkas tebal. Wajah mereka serius, seperti beban dunia ada di pundak mereka. "Sari, kami ingin membantumu. Ceritakan dengan jujur apa yang terjadi," ucap salah satu detektif dengan suara lembut tapi tegas. Aku menunduk, bibirku bergetar, dan perlahan aku mulai menceritakan malam itu, ketika Pak Rahmat masuk ke rumah kami, bagaimana aku bersembunyi di bawah ranjang sambil menelepon polisi, dan betapa aku takut dia tahu aku sudah melaporkannya. Ibu Clara menggenggam tanganku erat, menenangkan aku dengan tatapannya. Tapi aku tahu, aku bukan hanya takut pada Pak Rahmat. Aku takut apa yang akan terjadi selanjutnya, karena aku tahu dia tidak akan menyerah begitu saja. Di luar kantor polisi, petugas sedang sibuk mengatur patroli dan mengamankan lingkungan sekitar. Namanya Pak Rahmat, pria berusia 40 tahunan yang sudah lama menjadi sorotan warga karena kelakuannya yang aneh dan sering mengamati rumah-rumah tetangga tanpa izin. Tapi tanpa bukti kuat, polisi sulit mengambil tindakan tegas. Aku menatap keluar jendela kantor polisi, melihat lampu-lampu kendaraan polisi yang berkelap-kelip di jalanan sepi. Rasa takut itu seperti bayangan yang tak bisa hilang dari pikiranku. Aku terus bertanya-tanya, apakah dia masih mengawasi? Apakah dia tahu aku di sini? Apakah dia akan datang lagi? Malam-malamku di kantor polisi penuh dengan mimpi buruk. Aku sering terbangun dengan napas tersengal, memeluk boneka beruangku sekeras mungkin.
Suara-suara asing dan bayangan gelap masih menghantui pikiranku. Tapi aku harus kuat. Aku harus bertahan. Suatu malam, ketika aku hampir terlelap, telepon Ibu Clara berdering. Suara di ujung sana dingin dan mengancam. "Kamu tidak akan bisa melindunginya selamanya," kata suara itu dengan nada mengejek. Jantungku berdegup sangat kencang sampai rasanya ingin keluar dari dadaku. Ibu Clara menggenggam tanganku lebih erat dan berjanji, "Aku akan melindungimu, Sari. Aku tidak akan membiarkan dia menyakitimu lagi." Namun, aku tahu ancaman itu nyata. Aku tahu Pak Rahmat atau siapapun yang berada di balik suara itu tidak akan berhenti. Mereka menginginkan kontrol, ingin merenggut rasa aman yang aku miliki. Hari-hari berlalu, dan aku mulai merasakan kehadiran yang tak terlihat di sekitar kami. Kamera pengawas di kantor polisi kadang-kadang bermasalah, menampilkan bayangan yang aneh dan suara-suara statis. Seperti ada sesuatu yang mengintai, menunggu kesempatan untuk menyerang lagi. Aku duduk di pojok ruangan, memeluk boneka beruangku, dan bertanya dalam hati, berapa lama aku harus bertahan? Apakah aku akan selamat dari semua ini? Ibu Clara selalu mengusap kepalaku dan berbisik, "Kita akan melewati ini bersama. Kamu tidak sendirian." Namun aku tahu, kegelapan itu belum pergi. Itu hanya menunggu untuk kembali, lebih kuat dan lebih berbahaya. Dan aku harus siap menghadapi apapun yang akan datang. Karena malam-malam penuh Malam itu, setelah telepon ancaman itu berakhir, aku merasakan udara di ruangan kecil tempat aku bersembunyi menjadi semakin berat. Mataku memandang kosong ke arah boneka beruang yang kugenggam erat, seolah itu satu-satunya penghubungku dengan dunia yang pernah terasa aman. Tapi kenyataannya, dunia itu sudah berubah, terutama setelah bayangan Pak Rahmat terus menghantuiku. Ibu Clara menutup tirai jendela dengan perlahan, menyembunyikan cahaya lampu jalan yang berkelip-kelip seperti lampu-lampu merah dan biru polisi yang tak pernah berhenti mengintai. Rambut hitamnya yang panjang jatuh lembut di bahunya, dan aku bisa merasakan getaran ketegangan di tubuhnya meskipun dia berusaha tetap tenang untukku. "Dia tahu di mana kita sekarang," ucap Ibu Clara pelan, seperti mengakui ketakutan yang selama ini aku pendam. "Dan dia bermain dengan kita, Sari. Ini bukan hanya soal menyerang fisik lagi. Ini soal permainan pikiran." Aku menatapnya dengan mata yang mulai dipenuhi air mata. "Kenapa dia tidak pergi saja? Kenapa terus mengganggu aku?" Ibu Clara menarik napas panjang. "Orang seperti dia tidak pernah benar-benar pergi, Nak. Dia ingin kontrol, ingin membuatmu takut agar kamu tidak bisa hidup seperti anak-anak lain." Aku menunduk, merasa dunia kecilku runtuh perlahan, tapi aku tahu aku harus kuat. Untuk diriku sendiri, untuk keluargaku, dan untuk masa depan yang seharusnya bisa aku jalani tanpa bayang-bayang ketakutan. Beberapa malam kemudian, saat aku mencoba tidur di sebuah kamar yang bahkan tak mirip rumahku sendiri, suara ketukan lembut di jendela membuatku terjaga. Jantungku langsung berdegup kencang. Kuceritakan pada Ibu Clara, tapi dia hanya menggeleng. "Mungkin hanya angin atau tikus," katanya berusaha meyakinkan. Tapi aku tahu itu bukan angin. Ketukan itu berulang, semakin kuat dan teratur, seperti ada seseorang yang ingin masuk, ingin mengusikku. Aku menutup mata, memeluk boneka beruangku sambil berbisik, "Tolong jangan datang lagi." Keesokan harinya, polisi melaporkan bahwa kamera pengawas di sekitar rumah kami sempat terganggu, dan ada jejak kaki kecil di halaman belakang, jejak kaki yang tidak mungkin berasal dariku. Aku merasa seperti dikejar oleh sesuatu yang bahkan tidak bisa kulihat dengan jelas. Hari-hari berlalu dengan ketegangan yang semakin memuncak. Aku mulai jarang bicara, suaraku menjadi lemah, dan mataku sering kosong menatap ke arah yang tak terlihat. Ibu Clara selalu ada di sampingku, memberikan pelukan dan kata-kata penghiburan. Tapi aku tahu, di balik senyum lembutnya, dia juga menyimpan kekhawatiran besar. Suatu malam, saat aku hampir tertidur, aku mendengar suara bisikan pelan di telingaku. Suara itu hangat tapi mengerikan, "Sari, kamu tidak bisa lari."
Aku menjerit dalam hati, dan segera Ibu Clara memelukku erat, berusaha menenangkan. Aku sadar, aku tidak hanya berhadapan dengan seorang manusia. Ada sesuatu yang lebih gelap, lebih dalam, yang telah bercokol di hidupku. Sesuatu yang tidak bisa dihentikan hanya dengan polisi atau tembok pengaman. Dan aku, seorang anak kecil dari Bogor, harus berani menghadapi kegelapan itu, entah bagaimana caranya. Karena aku tahu, jika aku menyerah, aku akan hilang selamanya. Bayangan gelap itu semakin menebal di sekelilingku, seperti kabut tebal yang sulit kutembus. Setelah malam-malam penuh ketakutan dan bisikan yang tak henti, aku mulai merasakan bahwa sesuatu yang lebih dari sekadar manusia mengintai hidupku. Sesuatu yang tak terlihat, namun begitu nyata. Hari itu, aku duduk di ruang kecil di kantor polisi, memeluk boneka beruangku erat-erat. Ibu Clara duduk di seberang, menatapku dengan mata lembut penuh kekhawatiran. "Sari, kamu harus bercerita semua yang kamu rasakan. Jangan simpan sendiri," katanya pelan. Aku menunduk, suaraku nyaris tak terdengar saat aku mulai mengungkapkan bisikan-bisikan malam dan bayangan yang selalu muncul di sudut mataku. Terkadang aku merasa dia ada di dekatku meski aku tak bisa melihatnya. "Aku dengar namaku dipanggil dalam gelap. Aku takut, Bu," aku berkata dengan suara bergetar. Ibu Clara mengangguk, menggenggam tanganku erat. "Aku tahu, Nak. Tapi kamu tidak sendiri, kita akan melawan ini bersama." Namun, ketenangan itu hanya bertahan sesaat. Malam berikutnya, ketika aku berbaring di tempat tidur di rumah perlindungan, suara ketukan kembali terdengar di jendela. Tapi kali ini, bukan ketukan biasa. Ada suara bisikan lembut yang mengerikan. "Kamu tidak bisa sembunyi, Sari. Aku selalu ada." Aku menjerit dalam hati, tubuhku membeku. Ibu Clara segera datang, menyalakan lampu dan menutup tirai. Tapi aku tahu, si dia tidak hanya mengancam dari luar. Dia sudah masuk ke dalam pikiranku, meracuni setiap sudut hatiku. Hari-hari di rumah perlindungan menjadi semakin berat. Polisi terus berpatroli, kamera pengawas dipasang di setiap sudut, tapi aku tahu itu tidak cukup. Aku mulai melihat bayangan samar di kamar, mendengar suara-suara yang tidak bisa dijelaskan. Ketika aku menatap kosong ke jendela, aku merasa matanya yang dingin dan penuh kebencian menatap balik. Ibu Clara berusaha membuatku kuat. Dia membawaku jalan-jalan, mengajakku bercerita, mencoba mengalihkan pikiranku dari kegelapan yang mengancam. Tapi aku tahu, aku harus menghadapi ini sendirian. Aku harus berani, karena aku adalah korban dan saksi sekaligus. Suatu malam, saat aku terjaga dan tidak bisa tidur, aku mendengar suara langkah pelan di luar pintu kamar. Napasku tercekat, jantungku berdetak begitu keras. Aku memanggil Ibu Clara dengan suara gemetar, tapi tidak ada jawaban. Ketika aku mengintip lewat celah pintu, aku melihat sosok tinggi berdiri di lorong. Wajahnya tertutup bayangan, tapi aku tahu itu dia, Pak Rashmad. Aku menutup pintu dengan cepat dan mengunci dari dalam. Tangisku pecah. Dan aku tahu, pertempuran ini belum berakhir. Malam itu aku berjanji pada diriku sendiri, aku tidak akan membiarkan ketakutan memenangkanku. Aku akan melawan sampai akhir, meski harus melawan bayang-bayang yang bahkan tak bisa kulihat. Aku masih kecil, tapi aku tahu satu hal. Aku harus bertahan. Karena jika aku menyerah, kegelapan itu akan menang, dan aku akan hilang selamanya. Dan di balik semua itu, aku tahu sebuah misteri besar menunggu untuk dipecahkan. Mengapa aku menjadi sasaran, dan apa yang benar? Malam itu, saat aku duduk di pojok kamar yang gelap dan dingin di rumah perlindungan, aku merasa seolah seluruh dunia menekan bahuku yang kecil. Suara rintik hujan di luar jendela dan gemuruh petir yang jauh hanya menambah kesunyian yang mencekam. Namun, di dalam ruangan ini, ada sesuatu yang jauh lebih menakutkan daripada badai di luar sana. Aku memeluk boneka beruangku erat-erat, berharap bisa menghisap keberanian dari lembutnya bulu itu. Ibu Clara duduk di sebelahku, wajahnya yang lelah tapi penuh kasih sayang menatapku dengan perhatian. Tapi matanya juga menyimpan kekhawatiran yang dalam, sesuatu yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Dia tidak akan berhenti, Sari, kata Ibu Clara lirih. Pak Rahmat bukan hanya seorang pria biasa. Ada sesuatu yang lebih gelap, lebih kuat, yang membuatnya terus menguntitmu.
Aku menatapnya dengan mata yang besar dan penuh ketakutan. Kenapa dia memilih aku, Bu? Apa aku melakukan sesuatu yang salah? Ibu Clara menarik napas panjang, menatap ke arah jendela yang gelap. Kadang, kegelapan memilih korbannya tanpa alasan yang jelas. Tapi aku janji, kita akan mencari jawabannya. Kita akan mengungkap semuanya. Namun, malam itu juga, sebuah kejadian tak terduga mengguncang ketenangan yang tipis itu. Saat aku sudah hampir tertidur, suara bisikan lembut dan dingin terdengar di sudut kamar. Kamu tidak bisa lari, Sari. Aku selalu mengawasi. Jantungku seperti berhenti berdetak. Aku bangkit dan melihat ke arah suara itu, tapi hanya ada kegelapan pekat. Aku berlari ke pelukan Ibu Clara, gemetar dan menangis. Dia di sini, aku berbisik ketakutan. Ibu Clara memegang tanganku erat, suaranya mantap namun penuh ketegangan, kita harus bertindak cepat. Ini sudah bukan hanya soal ketakutanmu lagi. Ini soal keselamatanmu. Keesokan harinya, polisi memperketat pengamanan di sekitar rumah perlindungan. Kamera dipasang di setiap sudut, patroli ditingkatkan, tapi aku tahu itu hanya perlindungan sementara. Bayangan Pak Rahmat terus mengintai, dan aku bisa merasakan matanya yang dingin menembus setiap tembok dan pintu. Hari-hari berlalu dengan ketegangan yang semakin memuncak. Aku mulai melihat bayangan samar, mendengar suara-suara yang tidak bisa dijelaskan. Suara itu memanggil namaku dalam gelap, membujukku untuk menyerah dan membiarkan kegelapan menelan segalanya. Tapi aku tidak akan menyerah. Aku harus kuat. Aku harus berani, untuk diriku dan untuk semua yang percaya padaku. Suatu malam, aku terbangun oleh suara ketukan keras di pintu. Jantungku berdegup kencang. Sari, tetap di sini, suara Ibu Clara terdengar tegas. Tapi aku tahu, ini bukan ketukan biasa. Ini adalah tanda bahwa kegelapan itu semakin dekat. Aku menatap keluar jendela, melihat sosok tinggi berdiri di bawah cahaya rembulan. Wajahnya tersembunyi dalam bayangan, tapi aku tahu itu dia, Pak Rahmat. Matanya seperti menembus jiwaku, penuh kebencian dan obsesi. Aku menutup tirai dengan gemetar dan berdoa agar pagi segera datang. Karena aku tahu, pertempuran ini belum berakhir. Kegelapan itu masih mengintai, dan aku harus bersiap menghadapi apapun yang akan datang. Aku seorang anak kecil, tapi aku berjanji pada diriku sendiri, aku akan melawan sampai akhir. Karena jika aku menyerah, aku akan hilang selamanya. Dan misteri di balik bayangan itu akan tetap menjadi rahasia yang menunggu untuk dipecahkan. Malam itu, suasana di rumah perlindungan terasa begitu sunyi, tapi hatiku bergemuruh seperti suara petir yang menggelegar di kejauhan. Aku duduk di tepi tempat tidur, memeluk boneka beruang yang sudah menjadi satu-satunya teman setiaku. Suara hujan yang menetes pelan di atap seolah mengiringi rasa takut yang terus membesar dalam dadaku. Ibu Clara duduk di sebelahku, matanya yang lelah menatap jauh keluar jendela. Sari, katanya lembut, kita sudah berusaha melakukan yang terbaik, tapi dia tidak akan berhenti hanya karena kita ingin dia pergi. Aku mengangguk pelan, air mata mengalir tanpa suara. Kenapa dia tidak menyerah, Bu? Aku sudah takut sekali. Ibu Clara merangkulku erat. Orang seperti dia tidak pernah menyerah, Nak. Dia ingin menguasai, membuatmu merasa tak berdaya. Tapi kita tidak akan membiarkan itu terjadi. Keesokan harinya, polisi melaporkan bahwa kamera pengawas di sekitar rumah perlindungan kadang-kadang terganggu, menampilkan bayangan-bayangan aneh yang tak bisa dijelaskan. Jejak kaki kecil yang tak kukenal ditemukan di halaman belakang.
Semua tanda itu membuat ketakutan kami semakin nyata. Malam demi malam, aku mulai merasakan kehadiran yang tak terlihat. Suara-suara bisikan pelan memanggil namaku saat aku hampir tertidur. Bayangan samar melintas di sudut mataku. Rasanya seperti ada yang mengintai, menunggu kesempatan untuk menyerang. Suatu malam, saat aku terjaga dan menatap langit-langit kamar, suara langkah kaki pelan terdengar di lorong. Jantungku berdegup kencang, dan aku memanggil Ibu Clara dengan suara gemetar. Tapi tak ada jawaban. Ketika aku mengintip lewat celah pintu, sosok tinggi berdiri di sana, wajahnya tersembunyi dalam bayangan. Aku menutup pintu dengan cepat dan mengunci dari dalam, air mataku mengalir deras. Aku tahu, pertempuran ini belum berakhir. Keesokan harinya, Ibu Clara membawa aku ke sebuah ruangan di kantor polisi. Mereka memberiku boneka beruang baru dan berkata, "Kamu sangat berani, Sari. Kami akan melindungimu." Tapi aku tahu, perlindungan itu hanya sementara. Kegelapan yang membayangiku terlalu dalam. Hari-hari berlalu, dan aku semakin sering melihat bayangan itu di mana-mana. Aku mulai berbicara sendiri, mencoba melawan suara-suara yang memanggil namaku. "Ibu Clara, aku takut aku tidak bisa melawan lagi," aku berkata suatu hari, suaraku hampir tak terdengar. Dia memegang tanganku erat. "Kamu lebih kuat dari yang kamu kira, Nak. Kita akan melawan ini bersama." Namun, aku tahu bahwa aku harus menemui ketakutan itu sendiri. Aku harus berani menghadapi bayangan Pak Rahmat dan misteri yang mengelilinginya. Dan malam itu, saat aku menatap keluar jendela, aku melihat sosoknya lagi. Matanya yang dingin menatap balik, seolah berkata, "Ini belum selesai." Aku menarik napas dalam-dalam, memeluk boneka beruangku, dan berjanji pada diri sendiri bahwa aku tidak akan menyerah. Karena jika aku menyerah, aku akan hilang selamanya. Dan misteri di balik bayangan itu akan tetap menjadi rahasia yang menunggu untuk dipecahkan. Malam itu, aku duduk di sudut kamar yang remang, bayangan kelam memenuhi setiap sudut ruangan. Hujan deras mengguyur atap rumah perlindungan, seolah alam pun merasakan ketegangan yang semakin menumpuk di dalam dadaku. Aku meremas boneka beruang kecil yang selalu kupegang, berharap rasa takut ini bisa lenyap bersama hembusan angin malam. Ibu Clara duduk di sisiku, wajahnya yang lelah dan penuh kecemasan menatap lurus ke depan, tak berkedip. "Sari, kita harus lebih waspada sekarang," katanya dengan suara pelan. "Pak Rahmat tidak hanya mengancam secara fisik, tapi juga mencoba merusak pikiran dan hatimu." Aku menatapnya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Kenapa dia terus mengikutiku? Apa aku pernah buat dia marah? Dia menghela napas panjang. Kadang-kadang, orang-orang seperti dia memilih korban bukan karena kesalahan, tapi karena mereka haus akan kontrol dan kekuasaan. Dia ingin membuatmu merasa tak berdaya. Aku menunduk, merasakan dunia kecilku hancur perlahan. Namun aku tahu, aku harus bertahan. Aku harus kuat, meski aku hanya anak kecil dari Bogor yang ketakutan. Beberapa malam kemudian, saat aku hampir tertidur, suara ketukan pelan di jendela membuatku terbangun. Jantungku berdegup kencang, napasku tersengal. Aku mendengar bisikan halus, "Sari, kamu tidak bisa lari." Aku menjerit dalam hati, meraih tangan Ibu Clara yang segera menyalakan lampu dan menutup tirai dengan cepat. Tapi aku tahu, sosok itu tidak hanya mengancam dari luar. Dia sudah masuk ke dalam pikiranku, meracuni setiap sudut hatiku. Hari-hari berlalu dengan ketegangan yang semakin memuncak. Aku mulai melihat bayangan samar, mendengar suara-suara yang tidak bisa dijelaskan. Suara itu memanggil namaku dalam gelap,
membujukku untuk menyerah dan membiarkan kegelapan menelan segalanya. Aku berusaha melawan, berusaha bertahan. Aku tahu aku tidak boleh menyerah, karena jika aku menyerah, aku akan hilang selamanya. Aku harus berani, harus kuat, untuk diriku dan untuk semua yang percaya padaku. Suatu malam, saat aku menatap keluar jendela, aku melihat sosok tinggi berdiri di bawah cahaya rembulan. Wajahnya tersembunyi dalam bayangan, tapi aku tahu itu dia, Pak Rahmat. Matanya seperti menembus jiwaku, penuh kebencian dan obsesi. Aku menutup tirai dengan gemetar dan berdoa agar pagi segera datang. Karena aku tahu, pertempuran ini belum berakhir. Kegelapan itu masih mengintai, dan aku harus siap menghadapi apapun yang akan datang. Aku seorang anak kecil, tapi aku berjanji pada diriku sendiri, aku akan melawan sampai akhir. Karena jika aku menyerah, aku akan hilang selamanya. Dan misteri di balik bayangan itu akan tetap menjadi rahasia. Malam itu terasa berbeda. Hujan yang biasanya membawa ketenangan kini malah menambah berat suasana di dalam hatiku. Aku duduk di depan jendela kamar kecil di rumah perlindungan, memandangi derasnya air yang mengalir di kaca. Boneka beruangku tergeletak di pangkuanku, tapi aku merasa seperti kehilangan pegangan pada dunia yang pernah kukenal. Ibu Clara berdiri di dekat pintu, wajahnya tampak lelah tapi matanya masih menyimpan tekad yang kuat. "Sari, kita harus menghadapi kenyataan ini," katanya pelan. "Pak Rahmat bukan hanya ancaman fisik. Dia sudah masuk ke dalam pikiranku dan pikiranmu. Kita harus mencari cara untuk melawannya." Aku menatapnya, suara kecilku hampir tak terdengar saat aku bertanya, "Tapi bagaimana caranya, Bu? Aku takut aku tidak cukup kuat." Dia tersenyum lembut dan merangkulku, "Kamu jauh lebih kuat dari yang kamu kira. Kita akan melewati ini bersama, satu langkah demi satu langkah." Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan rasa waspada yang tiada henti. Polisi memperketat penjagaan, memasang kamera pengawas di setiap sudut, tapi aku tahu itu tidak cukup. Kegelapan yang mengintai jauh lebih dalam dan licik daripada yang bisa dilihat oleh kamera atau petugas. Suara-suara bisikan mulai sering datang menghampiriku di malam hari. Mereka memanggil namaku, membisikkan kata-kata yang membuatku merinding. Bayangan hitam melintas di sudut mataku, membuatku merasa seolah-olah aku selalu diawasi, selalu diintai oleh sesuatu yang tak terlihat. Suatu malam ketika matahari sudah lama terbenam dan hujan mengguyur deras, aku mendengar ketukan keras di pintu kamar. Jantungku berdebar kencang, aku menahan napas dan memanggil Ibu Clara dengan suara gemetar, tapi tak ada jawaban. Ketika aku mengintip lewat celah pintu, sosok tinggi berdiri di lorong, wajahnya tersembunyi dalam bayangan gelap. Aku menutup pintu dengan cepat dan mengunci dari dalam. Air mataku jatuh deras, tapi aku tahu aku harus tetap kuat. Aku harus melawan, walaupun aku hanya seorang anak kecil. Keesokan harinya, Ibu Clara membawa aku ke ruang khusus di kantor polisi. Mereka memberiku boneka beruang baru dan berkata, "Kamu sangat berani, Sari. Kami akan terus melindungimu." Namun aku tahu perlindungan itu hanya sementara. Kegelapan yang mengintai jauh lebih kuat dan licik. Aku harus siap menghadapi bayangan Pak Rahmat dan misteri yang tersembunyi di baliknya. Aku menarik napas dalam-dalam, memeluk boneka beruangku, dan berjanji pada diri sendiri, aku tidak akan menyerah. Karena jika aku menyerah, aku akan hilang selamanya. Dan rahasia yang tersembunyi di balik bayangan itu harus terungkap, meski aku harus menghadapi kengerian yang paling gelap sekalipun. Malam itu, setelah hujan reda dan udara mulai terasa dingin menyusup ke dalam kamar, aku duduk termenung di tepi tempat tidur. Boneka beruang yang biasa kupegang tergeletak di sampingku, tapi aku tak mampu menggenggamnya. Pikiran-pikiran gelap terus menggerogoti hatiku, bayangan Pak Rahmat yang dingin dan penuh kebencian terus menghantui setiap sudut pikiranku. Ibu Clara duduk di sebelahku, wajahnya yang lelah menyiratkan kekhawatiran yang dalam. "Sari," katanya lembut, "kita sudah berusaha keras melindungimu. Tapi sekarang kita harus lebih waspada lagi. Ini bukan hanya soal fisik, tapi juga soal mental dan jiwa." Aku menatapnya, suara kecilku hampir tak terdengar saat aku bertanya,
Apa aku akan baik-baik saja, Bu? Apa aku bisa lepas dari bayangannya? Dia menggenggam tanganku dengan erat. Kamu kuat, Sari. Lebih kuat dari yang kamu tahu. Kita akan berjuang bersama, dan aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu. Namun, malam itu aku merasa sendirian dalam kegelapan yang mencekam. Suara bisikan yang memanggil namaku kembali terdengar, lebih jelas dan menyeramkan dari sebelumnya. Bayangan hitam melintas di sudut mataku, membuatku merasa bahwa aku sedang diawasi dan diincar oleh sesuatu yang jauh lebih berbahaya daripada yang bisa kulawan. Ketukan keras di pintu kamar membuatku terjaga dengan napas tersengal. Aku berusaha memanggil Ibu Clara, tapi hanya keheningan yang menjawab. Ketika aku mengintip lewat celah pintu, sosok tinggi berdiri di lorong dengan wajah tersembunyi dalam bayangan gelap. Jantungku berdegup kencang, dan aku segera mengunci pintu dari dalam. Air mataku mengalir deras. Keesokan harinya, Ibu Clara membawaku ke ruang kantor polisi yang hangat dan terang. Polisi memberiku boneka beruang baru dan berkata, "Kamu sangat berani, Sari. Kami akan terus melindungimu dan mencari jawaban." Namun aku tahu, perlindungan itu hanya sementara. Kegelapan yang mengintai jauh lebih dalam dan licik. Aku harus siap menghadapi bayangan Pak Rahmat dan misteri yang tersembunyi di baliknya. Aku menarik napas dalam-dalam, memeluk boneka beruangku erat-erat, dan berjanji pada diriku sendiri. Aku tidak akan menyerah. Karena jika aku menyerah, aku akan hilang selamanya. Dan rahasia yang tersembunyi di balik bayangan itu harus terungkap, meski aku harus menghadapi kengerian yang paling gelap sekalipun.